bidadari surga. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, walamma balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 12 sanah kharaja ma'a ammihi Abi Talib ila Syam. Dan ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berusia 12 tahun, maka keluarlah beliau dari Mekah bersama pamannya Abu Talib menuju ke negeri Syam. Berarti saat itu saat musim panas apa musim dingin? Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Dan itu kebiasaan orang-orang Quraisy berdagang. Kalau musim dingin mereka ke Yaman. Kalau musim panas mereka ke Syam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyertai pamannya di usia 12 tahun. Walaupun di beberapa kitab sejarah juga dimuat, kadang ada yang meriwayatkan 13 tahun. Tapi di dalam kitab Al-Mawahibul Laduniyah bil Mina Al-Muhammadiyah dan di dalam kitab Nurul Yaqin, di sini ditulis 12 tahun dari usia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wallahu alam bisawab. Sesampainya An-Nabi sallallahu alaihi wasallam di Basrah, fara'ahu Bahira ar-Rahib, maka saat itu seorang pendeta yang bernama Bahira, ahli kitab, yang mengetahui ciri-ciri kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan namanya adalah Jarjis. Namanya siapa? Jarjis. Itu Bahira, julukan bagi dia. Fa'arafahu bisifatih. Beliau sangat tahu sifat Nabi kita Muhammad salawatullah wassalamuhu alaihi wa ala alih, sebagaimana yang telah dikabarkan tentang sifat-sifatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik itu di kitab Taurat yang turun kepada Nabi Musa alaihi salam, baik itu kitab Injil yang turun kepada Nabi Isa alaihi assalam, dan kitab-kitab sebelumnya. Di situ diungkapkan akan ciri-ciri Nabi, Nabi akhiruz zaman, Nabi penutup kenabian, Nabi kita Muhammad salawatullah wassalamuhu alaihi wa ala alih. Akhirnya pendeta Bahira melihat dari jauh. Kemudian beliau datangi kafilah tersebut. Kafilah itu suatu kelompok orang yang sedang berjalan. Didatangi oleh Bahira. Bahira menawarkan kafilah itu untuk makan siang di tempatnya. Ya salam. Diundang gada,
Tahu ghaza artinya apa? Ghaza. Bukan goda ya. Ghaza pakai zal. Ghaza artinya apa? Makan siang. Kalau asya makan malam. Kalau futur sarapan. Boleh kameramen di sini nih. Mbah ngerti aja nih. Kalau futur artinya sarapan. Nah, ini sambil belajar bahasa Arab dikit-dikit kita. Kalau ghaza artinya makan siang. Kalau asya makan malam. Hah? Kalau kita tinggal diganti aja waktunya ya enggak? Makan, ya makan semua udah makan pagi, makan siang diganti namanya siang, makan malam. Masya Allah. Gitu. Kalau makan nasi kotak nggak tahu bahasa Arabnya apa. Gitu sahabat KSNS. Jadi pada saat itu mereka ditawarkan untuk ghaza. Di rumah siapa? Di rumah Bahira. Oh jarang-jarang ini. Bahira ini mengundang orang-orang Arab untuk makan siang di rumahnya. Dan saat itu undangan tersebut diterima oleh Abu Talib. Akhirnya mereka semua datang ke tempatnya Bahira. Bahira menyaksikan satu persatu yang hadir ke dalam kediamannya. Ternyata Bahira tidak mendapatkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Semuanya ada kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak hadir di makan siang tersebut. Akhirnya pendeta Bahira bilang, "Hal minkum ahad?" Ada di antara kalian satu yang tidak ikut ini. Siapa? Dicari. Muhammad ibn Abdullah. Anak yatim. Katanya Bahira, seharusnya kalian tidak meninggalkan dia. Katanya dia yang mau, katanya dia mau jaga. Katanya dia memang yang tidak mau ikut, dia bilang dia mau jaga. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syadidul haya, seseorang yang memiliki jiwa pemalu sallallahu alaihi wasallam dalam urusan hal-hal yang duniawi. Dan inilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang zaman sekarang enggak malu. Enggak diundang aja datang. Nah, enggak diundang datang. Ikut makan. Jangan, nggak boleh. Ada undangan-undangan yang sifatnya khusus. Seperti walimah. Walimatul arus. Tahu walimatul arus? Seperti undangan perkawinan. Itu kalau orang sudah diundang, itu wajib datang. Kecuali karena uzur. Tapi kalau tidak diundang, haram untuk datang. Nah, kita akan lanjutkan ini. Tetap di KSNS. Ya salam. Ahlan wa sahlan wa marhaban sahabat KSNS yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segenap pecinta, pengagum, pelestari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, calon-calon surga untuk akhwat, calon-calon bidadari surga, amin ya rabbal alamin. Sahabat, ya salam, bilang ya salam gitu. Ya salam, Masya Allah. Doakan ini saya sahabat biar sehat walafiat. InsyaAllah sahabat semuanya diberikan kesehatan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi walhasil sahabat, undangan itu ada yang sifatnya khusus, ada yang sifatnya umum. Kalau yang sifatnya khusus seperti walimatul arus,
itu kita nggak boleh kalau nggak diundang kita ikut datang. Atau kita hanya diundang kita saja. Terus kita mau ngajak orang, kita harus ngelapor dulu sama yang punya hajat. Tidak bisa kita ajak masuk saja orang lain ke dalam hajatan itu tanpa kita melapor terlebih dahulu. Karena ini bisa menjadi sesuatu yang haram. Mungkin saja dia sudah jatahkan berapa orang untuk makan makanannya. Apalagi sekarang kan sistemnya catering. Iya enggak? Jadi sudah ada porsinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seseorang yang merupakan seseorang yang sangat tinggi jiwa malunya. Apabila memang tidak diundang langsung, beliau tidak akan datang. Jadi pada saat itu beliau persilahkan orang tuanya Abu Talib dan kelompok besarnya Abu Talib untuk datang ke pendeta Bahira. Sementara An-Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap duduk di menjaga barang-barang milik bangsa Quraisy. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Karena pendeta Bahira ini mengundang mereka datang ke rumahnya, tujuannya sebenarnya ingin lebih dekat menyaksikan Nabi kita Muhammad salawatullah wassalamuhu alaihi wa ala alihi. Tapi Rasulullahnya nggak ada. Akhirnya, makanya kan dia tanyain, siapa di antara kalian yang belum datang? Oh, Muhammad bin Abdullah. Akhirnya mereka merasa bersalah. Kita tinggalkan anak yatim. Salah seorang di antara mereka menjemput Nabi kita Muhammad salawatullah wassalamuhu alaihi wa ala alihi. Karena Bahira mengatakan, tidak kuizinkan untuk memakan makanan ini sebelum anak itu dihadirkan di tempat ini. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bahwa orang-orang Quraisy ini, para pedagang ini dimuliakan oleh Bahira karena mereka berjalan dengan Nabi kita Muhammad salawatullah wassalamu alaihi wa ala alihi. Siapapun orang yang berjalan dengan orang mulia akan ikut mulia. Maka berkawanlah dengan orang-orang baik. Berkawanlah dengan orang-orang beriman yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Akhirnya beliau datang. Kemudian Bahira mempersilahkan beliau untuk duduk di sebelahnya. Dilihat di bawah bahunya Nabi sallallahu alaihi wasallam ada cap kenabian. Sesuai dengan kitab yang dipelajari oleh Bahira. Ditambah lagi beliau menyaksikan cara makannya Nabi kita Muhammad salawatullah wassalamu alaihi wa ala alihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil beberapa makanan dengan 3 jari. Kalau kita kan 5 jari ya. Beliau dengan 3 jarinya. Berdoa sebelum makannya. Membaca basmalah. Dan mengunyahnya 33 kali. Dan itu semua diperhatikan oleh Bahira. Tentang akhlak Nabi kita Muhammad. Salawatullah wassalamuhu alaihi wa ala alihi. Berkata apabila ditanya. Dan tidak berkata sebelum ditanya. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita pelajaran-pelajaran yang membawa kemaslahatan dunia wal akhirah.
Kenapa makanan itu perlu dikunyah 33 kali? Agar lambung kita sehat. Nah, tapi kalau kita baru caplok, bukan lagi ngunyah, caplok. Begitu kita masuk ke mulut, blok, blok, blok. Nah, kesian yang di dalam. Lidah kita mah enak-enak aja, yang di dalam yang kesian. Juga yang kedua manfaatnya, orang kalau banyak ngunyah dia punya makanan, akan lebih cepat kenyangnya. Lebih cepat kenyangnya. Nanti sedikit makan pun dia akan kenyang. Tapi kalau orang yang pakpuk gitu, bisa 2 piring belum kenyang-kenyang. Jadi Masya Allah, An-Nabi SAW mengajarkan pelajaran yang luar biasa, dan ini beliau dapati langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Yaqulu An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Allah Subhanahu wa taala yang telah mengajarkan adab kepadaku dan telah menyempurnakan didikannya kepadaku. "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutus engkau ya Muhammad, melainkan rahmat untuk sekalian alam. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dia terus sama Bahira. Sampai Bahira tidak makan. Dan Abu Talib serta kelompoknya semua sedang asyik makan. Sedangkan Bahira menatap, melihat, mempelajari tentang Nabi kita Muhammad. Salawatullah wassalamuhu alaihi wa ala alih. Dan apa yang beliau lihat dan saksikan, semuanya sesuai dengan yang dikisahkan di dalam Alkitab yang beliau pelajari. Dan inilah salah satu ahli Alkitab yang membenarkan isi Alkitab. Bahira namanya. Tetap di KSNS. Ya salam. Ahlan wa sahlan wa marhaban sahabat KSNS yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segenap pecinta, pengagum, pelestari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, calon-calon surga untuk akhwat, calon-calon bidadari-bidadari surga. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, ya salam. Ini ada pertanyaan dari Budiana Kartawijaya. Kenapa Siti Aminah, ini namanya Aminah, bahasa Arabnya Sayyidati. Sayyidati Aminah. Kalau ungkapan untuk wanita terhormat, biasanya ditulis di depannya Sayyidati. Disingkat sama orang kita, Siti. Nah, gitu. Ada sejarahnya tuh, ya. Misalnya namanya Khadijah. Kalau untuk ungkapan penghormatan, Sayyidati Khadijah. Disingkat sama orang kita, Siti. Nah. Eta teh saha nu Siti. Nah. Ngarana Siti. Kenapa Sayyidati Aminah ya? Menyerahkan Muhammad kepada Halimatus Sa'diyah untuk disusui. Apakah Sayyidati Aminah tidak dapat menyusui? Nah, ini pertanyaan dari Budiana Kartawijaya di Twitter di @syekh_fikri. Ya, sebagaimana sudah saya sampaikan ya di episode sebelumnya, kebiasaan bangsa Quraisy
Ini sudah menjadi kebiasaan rutin bangsa Quraisy. Seorang bayi itu yang lahir di Mekah akan dititipkan dengan suku Badui yang dipercaya. Dititipkan dengan suku Badui yang dipercaya. Badui itu penduduk gunung. Mengingat yang pertama, daerah mereka masih bersih. Desa sama kota kan udaranya bagusan mana? Bagusan desa. Jadi itu anak kalau ditaruh dari kecil di sana, insya Allah fisiknya kuat. Itu satu. Kedua, makanan dan minuman dari ibu yang menyusui ini juga masih makanan-makanan tradisional desa. Yang itu sangat baik untuk menjadi ASI bagi seorang anak. Ini saya bicara secara umum bahwa kebiasaan bangsa Quraisy. Nah, yang ketiga, agar bahasa, dan ini yang paling penting sebenarnya. Agar bahasa anak tersebut sangat baik. Gini, karena di kota, namanya di Mekah, itu pendatang udah banyak. Bahasa Arabnya udah bahasa Arab campuran. Orang Syam datang bawa bahasa Arabnya, orang Yaman datang bawa bahasa. Jadi sudah terkontaminasi dengan banyak bahasa-bahasa selain Arab, bahkan udah masuk juga. Kalau ditaruhnya di Badui, itu masih bahasa Arab murni. Atau yang kita kenal dengan bahasa Arab Fushah. Dan itu yang bahasa Arab yang dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi kita Muhammad. Salawatullah wassalamuhu alaihi wa ala alih. Nah, itulah kebiasaan bangsa Quraisy saat itu yang mana pada saat Nabi kita Muhammad SAW lahir, saat itu datang dari suku Bani Sa'ad untuk menyusui anak-anak yang lahir pada saat itu. Dan jatuhlah pilihan keluarga besar Nabi kita Muhammad SAW kepada Halimatus Sa'diyah. Begitu ya. Naam. Wallahu alam bissawab. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan ternyata Halimatus Sa'diyah ini adalah seseorang yang betul-betul zuhud terhadap dunia. Dikabarkan Halimatus Sa'diyah adalah seorang wanita yang tidak pernah berdusta. Dan seorang wanita yang tidak munafik. Dan seorang wanita yang selalu memakan makanan atau meminum minuman yang betul-betul halal baginya. Itu dari kecil itu. Amalan daripada Sayyidati Halimatus Sa'diyah. Dan itu yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi ibu susu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya, insya Allah cukup itu jawabannya ya. Nah, kalau sudah kita kalau seseorang itu menyusu dengan salah satu ibu susunya, maka anak yang saat itu usianya sama dengan anak yang menyusu, dengan di bawahnya itu menjadi saudara sesusu. Dan saudara sesusu itu tidak akan batal wudhu, dan tidak boleh menikah. Makanya kalau punya saudara sesusu itu harus dikenalkan. Dikasih tahu. Dan jangan sekedar susu yang kita minum itu yang kita tidak kenal siapa dari mana gitu. Carilah dari orang-orang yang baik. Insya Allah. Dan zaman dulu itu kan belum ada susu-susu buatan. Semua harus berdasarkan ASI. Air susu ibu. Belum ada susu-susu buatan. Seperti di kaleng-kaleng kayak zaman sekarang. Sahabat,
Sahabat. Ya salam. Oleh karenanya, anjuran saya bagi ibu-ibu yang sedang menyusui putra-putrinya untuk selalu makan makanan yang baik, yang halal. Menjaga lisannya, menjaga pandangan matanya dari yang haram. Sehingga itu akan membekas pada diri anak-anak kita. Insya Allah. Karena itu darah yang diminum. Itu kan sebenarnya darah yang diminum. Cuman keluarnya itu seperti susu. Masya Allah. Sahabat. Ya, kita akan lanjutkan insya Allah kisah tentang Nabi kita Muhammad SAW yang berkunjung ke rumah Bahira. Tentunya setelah yang mau lewat berikut ini, jadi tetap di KSNS. Ya salam. Ahlan wa sahlan wa marhaban sahabat KSNS yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segenap pecinta pengagum pelestari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, calon-calon surga, untuk akhwat calon-calon bidadari-bidadari surga, amin ya rabbal alamin. وفي يوم دخل أبو طالب على أبيه عبد المطلب وهو في فراش الموت فوجده يبكي. Pada suatu hari masuknya Abu Talib ke kamarnya Abdul Muttalib, dan saat itu Abdul Muttalib sedang di tidur kematiannya. Maka Abu Talib mendapatkan Abdul Muttalib sedang menangis. Qala Abu Talib li abih. Berkata Abu Talib kepada ayahnya, Abdul Muttalib, Atabki ya abi, wa anta syaikhun kabirun, wa sayyidu Quraisy. Apakah engkau menangis, wahai ayahku? Sedangkan engkau adalah sesepuh dan pemimpin dari bangsa Quraisy. Laqad araftuka ya abi suja'an tastakbilul ahdas bi'azm wa thabat ma yubkika al'an. Dan sungguh aku telah ketahui engkau, wahai ayahku, kau adalah orang yang pemberani dan kau selalu siap untuk menghadapi segala macam persoalan-persoalan. Kau tetap teguh menghadapinya. Namun kali ini apa yang membuat engkau menangis? Saking gak pernah dilihatnya Abdul Muttalib itu nangis. Anak-anaknya gak pernah ngeliat Abdul Muttalib itu nangis. Karena beliau bukanlah pria yang suka mengeluh. Beliau adalah pria yang tegar dalam menghadapi setiap persoalan. Ma yubkikal an, katanya Abu Talib. Apa yang menyebabkan kau menangis, wahai ayahanda? Qala Abdul Muttalib, akhafu ala Muhammad min ba'di. Aku khawatir, aku takut dengan nasib Muhammad cucuku setelah aku tiada lagi di muka bumi ini. Qala Abu Talib, nah, betul kan yang tadi saya sampaikan? Gak ada yang beliau paling sayangi, paling khawatirkan kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala Abu Talib, berkata Abu Talib, ya abi, inna Muhammadan huwa waladi, li'annahu ibnu akhi Abdullah, wa Abdullah kana a'azza ikhwatina wa ahabbahum ila nufusina, fakaifa takhafu alaihi wa nahnu nafdih bi arwahina wa bi kulli aziz ladaina. Wahai ayahanda, sesungguhnya Muhammad adalah putraku, kata Abu Talib. Artinya kau tidak usah khawatirkan dia. Muhammad adalah putraku, ayah. Karena sesungguhnya dia adalah putra saudaraku Abdullah. Dan Abdullah
adalah saudara yang paling kami cintai dan paling mulia di antara kami. Bagaimana kamu mengkhawatirkan Muhammad, sedangkan kami siap membela Muhammad dengan ruh-ruh kami, dengan jiwa-jiwa kami. Kami berikan seluruh jiwa kami untuk membela dia. Katanya Abu Talib. Dan Abu Talib ini adalah Abu Talib ini adalah kakak dari ayah Nabi kita Muhammad SAW. Satu ayah, satu ibu. Satu ayah, satu ibu. Abu Talib. Kalau Abu Lahab beda ibu dengan ayahnya Nabi kita Muhammad SAW. Hamzah beda ibu dengan ayahnya Nabi kita SAW. Tapi kalau Abu Talib, satu ayah, satu ibu. Dengan Abdullah. Qala Abdul Muttalib. Berkata Abdul Muttalib kepada Abu Talib. Iktarib minni ya Aba Talib. Wastami' lima akul. Sini. Mendekat kepadaku ya Aba Talib. Dengarkan apa yang aku hendak katakan kepadamu. Itulah perkataan Abdul Muttalib kepada Abu Talib. Sahabat. Kira-kira apa yang akan dikatakan oleh Abdul Muttalib kepada Abu Talib di detik-detik akhir hayatnya? InsyaAllah kita akan lanjutkan di episode akan datang. InsyaAllah. Ini episode berapa? 585. 585 kita akan menyampaikan wasiat terakhir Abdul Muttalib kepada Abu Talib, paman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mohon maaf atas segala kehilafan. Sahabat, doakan terus ke SNS saya dan kita semua insyaallah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin. Mari kita munajat kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbi salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa auladina wa masyayikhina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ya rabbal alamin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ya hayyu ya qayyum برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير. استجب دعوانا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. sahabat wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik hidayahnya berjalan di jalan istiqamah. Wa akhukum fillah Fikri Tariq. Saudara kalian yang butuh doa namanya Fikri Tariq. Wa nastaudiukumullah. Dan kami berharap agar Allah menjaga kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.